Sebuah kota di Jawa menyimpan kisah sejarah yang mendalam, terjalin erat dengan penyebaran ajaran mulia. Kisah ini bermula dengan kedatangan seorang pedagang Muslim dari negeri Tiongkok yang memilih untuk menetap di sebuah daerah bernama Tajuk. Ia tak hanya seorang pedagang, namun juga seorang pendakwah yang membawa serta keahlian seni ukir. Ukirannya sangat khas, diilhami oleh motif dinasti Sung, dan akhirnya dikenal sebagai gaya Sungging. Keindahan serta kehalusan karya-karya ini begitu memikat banyak orang, hingga daerah itu pun dikenal sebagai Sunggingan. Seiring waktu, Sunggingan tumbuh pesat dan menarik perhatian sebuah kesultanan besar. Kemudian, seorang ulama besar diutus ke Tajuk bersama para muridnya untuk menyebarkan ajaran. Masyarakat di sana memiliki kepercayaan yang sangat mengakar, sehingga ulama ini mencari pendekatan yang lembut, yang dapat diterima semua pihak. Ia dan para muridnya memilih untuk berinteraksi melalui kegiatan sehari-hari seperti bertani, berdagang, dan melibatkan diri dalam seni budaya setempat. Sebuah peristiwa unik pun terjadi. Ulama ini membeli seekor sapi dari India dan menambatkannya di depan rumahnya. Kita tahu, sapi adalah hewan yang sangat dihormati, bahkan disucikan dalam beberapa kepercayaan lokal. Tindakan ini tentu saja menimbulkan keramaian dan rasa penasaran di kalangan penduduk. Dengan bijaksana, ulama itu menjelaskan bahwa ia melarang menyakiti sapi karena seekor sapi pernah menyelamatkan hidupnya saat ia masih kecil dengan menyusuinya. Ia bahkan menyebutkan sebuah surat dalam kitab suci yang bernama Al-Baqarah atau sapi betina. Kisah ini begitu menyentuh hati dan membangkitkan rasa ingin tahu mereka. Perlahan tapi pasti, penduduk desa mulai sering menghadiri ceramah-ceramahnya, dan akhirnya, berkat kebaikan serta kebijaksanaannya, banyak dari mereka memeluk ajaran baru. Hubungan ulama ini dengan pedagang Tiongkok yang membawa seni ukir itu juga menjadi bagian penting dari cerita. Suatu hari, ia mencari pedagang itu untuk memesan ukiran, konon sebagai buah tangan, untuk tamunya. Ketika para muridnya membawa kembali sebuah benda yang tampak seperti kendi biasa, tanpa sengaja ulama itu memecahkannya. Terungkaplah di dalamnya ukiran rumit yang membuat kalimat syahadat, sebuah pernyataan iman. Ia sangat terkagum-kagum dan secara pribadi mengunjungi pedagang itu untuk belajar lebih jauh tentang seni ukir dan sekaligus memperdalam ilmu agamanya. Pertemuan dua tokoh ini semakin memperkuat syiar di Tajuk, yang kelak berkembang menjadi pusat pembelajaran yang disegani. Kiprah ulama ini tak hanya terbatas di tanah Jawa, ia juga menjadi pemimpin bagi para jamaah haji, sebuah kehormatan yang memberinya gelar Amirul Haji. Ia sering melakukan perjalanan ke tanah suci, bahkan sempat menetap di Baitul Maqdis, Yerusalem, untuk menuntut ilmu. Di sana, ia berhasil membantu mengatasi wabah mematikan yang melanda Palestina. Sebagai balasannya, penguasa Palestina bahkan menawarinya kekuasaan atas suatu wilayah, namun dengan rendah hati, ia menolak, memilih untuk kembali ke Jawa guna terus menyebarkan ilmunya yang berharga. Sekembalinya ke Jawa, dengan memanfaatkan keterampilan mengukir yang telah ia kuasai, ia membangun sebuah masjid. Uniknya, masjid ini dirancang dengan pengaruh arsitektur lokal agar bangunan suci ini dapat diterima dengan baik oleh masyarakat setempat. Masjid ini dinamai Al-Manar atau Al-Aqsa, terinspirasi dari Masjid Al-Aqsa di Yerusalem yang pernah menjadi tempatnya menuntut ilmu. Tak jauh dari masjid, dia juga mendirikan sebuah pesantren, tempat para santri belajar dan mendalami agama. Seiring berjalannya waktu, desa tersebut berkembang pesat hingga menjadi sebuah kota. Kota ini dinamai Al-Qudus, diambil dari nama sebuah wilayah di Palestina, yang kemudian kita kenal sebagai Kota Kudus. Ulama besar ini, berkat jasa-jasanya yang tak terhingga, kemudian dikenal sebagai salah satu dari 9 wali penyebar ajaran di Jawa. Hingga hari ini, Menara Masjid Kudus yang ikonik masih menyimpan sebuah prasasti batu yang merupakan ijazah atau otorisasi dari Palestina, sebuah warisan yang tak ternilai harganya, menceritakan kembali sejarah yang begitu kaya.